Kajian kali ini surat As-Surah ayat 11. Ini memang surah ini sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Ini erat hubungannya dengan kejadian manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat usia kita 4 bulan di dalam kandungan, Allah meniupkan rohnya masuk ke tubuh kita sehingga kita lengkap jadi manusia. Nah, pada saat itu Allah sudah membuat perjanjian dengan kita bahwa agar kamu menyembah kepada saya. Dan roh kita juga sudah mengatakan, ya Allah, saya akan menyembah. Nah, sehubungan dengan ini, surat As-Surah ayat 11 ini satu tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seperti di sini, saya ulangi, saya bacakan. As-Surah ayat 11. Allah mencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan, ternak pasangan-pasangan. Nah, ini maksudnya menjadikan kita manusia ini merupakan kalau kita berakal, itu manusia, itu ada penciptanya. Itu langit ada penciptanya. Dan ini salah satu tanda-tanda kalau kita ingin berpikir. Nah, makanya ini erat hubungannya dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Di mana di situ pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia menyepi di Gua Hira, dan pada saat terbuka mata kalbunya, terbuka mata hatinya, di situ dia melihat kebesaran yang ada di dalam dirinya, terutama yang ada dalam kitab. Dan pada saat itu Rasulullah dipeluk oleh Jibril. Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbika. Maksudnya itu bacalah. Di sini kita ini sempit sekali. Sekarang akan kita bacalah, cuma baca saja. Padahal maksudnya itu kalau ayat 1 sampai ayat 5 yang turun itu, yang kita baca Al-Quran. Hafal. Harus tahu artinya, maksudnya, tujuannya, aplikasinya. Bukan hanya itu. Juga di sini dikatakan, Allah mengatakan, hei Muhammad, bacalah yaitu kejadianmu. Juga bacalah kebesaran Allah. Kemudian bacalah kebesaran alam semesta. Cari ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya di sini kalau kita mau melihat surat Al-Alaq 1 sampai 5, seharusnya kita harus betul-betul beriman kepada Allah, percaya bahwa semua apa yang dikatakan ini adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diperintahkan sholat disuruh dulu belajar. Dan ayat Al-Alaq 1 sampai ke 5 ini jelas di sini. Nah, hubungannya dengan ini juga salah satu tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksud saya di sini Al-Qur'an yang diciptakan untuk kita agar apa? Agar kita selamat di dunia, bahagia di dunia, enak di dunia, senang di dunia, bahagia di dunia, sejahtera di dunia. Kalau mengikuti perintah Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pula berkeluh kesah. Ini. Nah, yang kedua, Allah
menjelaskan bahwa agar kita bisa kembali kepada Allah, sudah ditetapkan kita harus kembali kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Itulah kerukan Al-Quran ini. Dan kalau kita pelajari Al-Quran ini, insya Allah kita akan bisa sholat itu. Kalau kita pelajari dulu seperti Rasulullah, setelah itu baru kita sholat insya. Ini bapak-bapak sekalian. Dan mudah-mudahan dengan adanya surat ini kita pelajari dengan baik, terutama kita sebagai manusia, bahwa kita sebagai manusia kita akan kembali pada Tuhan. Saya kira ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, sebelumnya kami mohon maaf karena pertanyaan kami tidak sesuai dengan tema malam ini, tapi masih berkaitan dengan Al-Quran. Ya, kalau kita banyak membaca atau kalau kita banyak mendengarkan pengajian-pengajian yang dibawakan oleh ustaz-ustaz kita, oleh kiai-kiai kita, itu mengenai Al-Quran ada dua pendapat, ya, atau bahkan mungkin lebih. Tapi yang sejauh ini saya dapatkan ada dua pendapat, ada dua kalangan. Sebahagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak bisa sembarang ditafsirkan. Jadi harus sesuai dengan penafsiran daripada Nabi Muhammad SAW, atau harus sesuai dengan penafsiran daripada sahabat-sahabat beliau, atau harus sesuai dengan penafsiran tabi'in. Dan mereka menutup celah selain daripada yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak ada peluang untuk menafsirkan Al-Quran setelah pemahaman daripada setelah generasi para sahabat. Sementara di kalangan lain ada juga ulama berpendapat bahwa justru sebaliknya, Al-Quran ini bisa ditafsirkan bebas. Malah ada yang mengatakan bahwa semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita mengkaji Al-Quran, maka akan terbuka penafsiran-penafsiran baru. Akan terbuka sudut pandang baru yang mungkin sebelumnya itu tidak diketahui. Jadi ada dua pendapat. Yang satu begitu ketat bahwa tidak bisa sembarang kita menafsirkan, tidak bisa sembarang kita menafsirkan ayat. Kemudian di pendapat yang lain justru sebaliknya, malah terbuka, malah bisa jadi ada penafsiran yang terjadi pada zaman ini, yang penafsiran itu belum terjadi di zaman Nabi, justru terjadi di zaman ini. Jadi terbuka penafsiran. Bagaimana Pak Ustadz atau mungkin Bapak yang lain memandang dua hal ini? Apakah memang betul bahwa apakah memang bisa kita menafsirkan bebas, ataukah harus sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW, sahabat, tidak ada lagi celah selain itu, ataukah mungkin ada pendapat lain? Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
tafsir Al-Quran, seperti tadi ditanyakan oleh Ustaz Iqbal, memang pendapat itu terdapat dua ya. Mungkin pendapat pertama itu menyangkut dengan orang yang menafsir Al-Quran itu adalah orang-orang ahli dalam hal menafsir. Misalnya saja kalau Al-Quran menjelaskan tentang laut, maka orang-orang yang ada ilmunya tentang kelautan itulah yang bisa menafsir. Ya, ada kaitannya dengan mungkin kandungan bumi. Ya, baiknya orang-orang yang ada ilmu untuk itu. Nah, tetapi tidak bisa kita, saya rasa menurut pendapat saya ya, terlalu kaku untuk itu, karena kalau itu jalan, kan semua orang itu ada keterbatasan. Ya, kalau ada batasan-batasan seperti itu, bisa-bisa diskusi tentang Al-Quran ini tidak ada, karena mereka pada takut untuk menafsir ya. Jadi saya setuju dengan pendapat kedua itu, bahwa kita bisa menafsir, yang penting tidak keluar dari hakikat tafsiran itu ya. Nah, karena dalam menafsir itu ada penjelasan tentang makna, ya makna perkata. Sudah ada Al-Quran yang ada makna-makna itu ya. Kemudian yang kedua, sudah makna itu adalah mengungkap kandungan. Nah ini yang banyak dibicarakan. Bagaimana kandungan Al-Quran ini kita bisa diskusikan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat manusia, agar supaya dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan melaksanakan semua perintah-perintah yang disampaikan dalam Al-Quran. Dan ada yang ketiga adalah merupakan panduan kehidupan. Nah ini yang banyak kita bicarakan, karena Al-Quran ini menyangkut semuanya. Jadi kehidupan dunia dan akhirat. Jadi nah itu mungkin sedikit dari saya, karena ini sudah hampir bisa. Silakan dilanjutkan, mungkin ada pendapat yang lain. Padahal